Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua PBNU Bapak Kiai Haji Said Agil Siraj, yang juga guru saya dan juga banyak memberi masukan kepada saya, seluruh pengurus NU yang hadir, yang mohon maaf mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, Pak Sesmen yang terus mendukung program-program yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, dan juga hari ini Pak Arief datang, terima kasih dari Indofarma, dan juga Pak Heriawan sebagai Ketua Yayasan. Seperti yang kita sudah sepakati, dan saya yakin sebagai umat, kalau janji itu kan ketika kita meninggal pasti ditanya siapa yang punya utang gitu. Insya Allah saya tidak mau menjadi individu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil saya menjadi individu yang berhutang di mana-mana. Karena itu tentu kerjasama yang kita lakukan dengan NU dari Kementerian BUMN adalah kerjasama yang tulus, di mana memang sesuai dengan strategi besar dari Kementerian BUMN, kita ingin meningkatkan tadi selain sumber daya manusia dan juga ekonomi untuk umat itu sendiri. Tentu dalam meningkatkan sumber daya manusia dan ekonomi umat, tentu strateginya berbeda. Ada yang tentu pada saat ini kita lakukan, yaitu bagaimana kita ingin memastikan kerjasama kami bisa berjalan dengan baik. Contohnya hari ini, yaitu bagaimana tentu pada saat COVID-19 ini kita pastikan umat kita juga terjaga. Tentu saya juga ingin meningkatkan kerjasama ini, seperti saya yakin Pak Kiai sudah mendapat laporan, kita juga siap membantu Universitas NU yang ada di Jogja. Insya Allah kemarin saya sudah rapat dengan Pak Wakil Rektor, ya, bahwa kami BUMN dengan CSR-nya kita siap membantu penyelesaian daripada gedung yang terbaru yang kemarin. Tentu ini juga karena peningkatan sumber daya manusia. Dan saya rasa kalau kita mempunyai sumber daya manusia, tentu sebagai umat kita harapkan juga bisa naik kelas. Tadi baru saja kita rapat di kantor Pak Wapres, ya, bagaimana kita diskusi mengenai ekonomi umat, dan juga bagaimana kita tentu memastikan usaha mikro bisa terus berjalan. Alhamdulillah kami dari Kementerian BUMN kita membuat sebuah terobosan, yaitu insya Allah di tahun depan kita mempunyai lembaga keuangan yang tidak kalah besarnya dengan bank-bank yang biasa. Penggabungan bank-bank Himbara Syariah insya Allah tahun depan itu total asetnya 214 triliun, yang artinya tentu dengan mempunyai bank syariah besar, ekonomi umat pun ditempatkan sesuai dengan tadi seyogyanya, bahwa dukungan itu harus terjadi untuk masyarakat kita yang mayoritas Muslim. Karena itu tidak tanggung-tanggung penggabungan Bank Himbara Syariah ini nanti masuk ke dalam 8 bank terbesar di Indonesia. Dan tentu kami menargetkan nomor 8 tidak cukup, kalau perlu masuk 5 besar. Nah ini yang insya Allah ya dalam langkah 5 tahun ke depan kita targetkan terus bank ini berkembang. Tidak di situ saja, tadi kami yakin juga bagaimana Kementerian BUMN terus menjaga komitmen kepada usaha mikro yang jelas merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia, dan tidak lain kebanyakan pasti dari umat kita juga. Nah karena itu kami kemarin sudah meluncurkan ya program sinergisitas antara BRI dan PNM dan Penggadaian, supaya memastikan jangan bunga atau bagi hasil usaha mikro kok lebih gede dari konglomerat bunganya.
Nah, karena itu kita dalam penggabungan itu kita sampaikan juga tadi bahwa kita ingin memastikan mempunyai bunga atau bagi hasil yang kompetitif supaya saudara-saudara kita yang usaha mikro juga mendapat kesempatan naik kelas. Dan saya yakin NU adalah partner yang tepat dalam melakukan pengembangan ini. Tentu kerjasama yang kita tanda tangani sebelumnya juga tidak lain, ada 3, selain sumber daya manusia, kerjasama usaha mikro yang sudah ditandatangani, dan tentu karena ini ada COVID-19, kita juga teruskan bagaimana penanganan COVID-19 ini bisa berkelanjutan. Dan dengan segala kerendahan hati, saya berterima kasih atas keterbukaan tangan NU kepada kami, dan insya Allah kami Kementerian BUMN juga siap menerima masukan atau kekurangan dalam pengelolaan aset daripada negara yang memang harus diutamakan untuk kepentingan rakyat. Terima kasih Pak Kiai sebagai vaksin. Oke. Mungkin pada kesempatan ini juga pemerintah kemarin sudah menetapkan bahwa target daripada pemerintah adalah 67% dari total penduduk yang berusia 18-59 tahun. Nah, lalu kalau ditanya kenapa 18-59 tahun? Karena pada saat ini uji coba yang sedang dilakukan uji klinis ketiga yang ada di Bandung itu adalah di usia ini. Nah, tapi saya yakini bukan berarti usia di atas 59 tidak akan ada vaksinnya. Insya Allah ada, saya yakin. Di awal tahun depan juga saya yakin ada. Cuman tentu pemerintah harus memastikan kehati-hatian. Apalagi kita sepakat vaksin yang akan dilakukan di masyarakat ini harus sesuai dengan standar WHO. Dan harus juga sesuai dengan uji klinis yang sudah ditaati selama ini. Nah, karena itu angka 67% adalah angka yang tadi Pak Kiai sampaikan sangat besar. Jadi total dosis awalnya aja ini kita harus menyiapkan 265 juta dosis. Jadi kalau dibagi 2 ya 130-an tahap awal, bukan berarti berhenti sampai situ. Insya Allah kita juga menginginkan vaksinasi ini bisa berjalan di awal tahun depan. Tapi tentu kalau bisa lebih cepat lebih baik, tapi lebih baik kita bicara kehati-hatian daripada kita menjadikan sesuatu yang tidak pasti. Nah, karena itu vaksin sendiri itu akan ada 2 tipe. Satu, bantuan pemerintah yang memang harus dilakukan pemerintah hadir kepada rakyat yang membutuhkan, dan tentu ada juga istilahnya vaksin mandiri yang memang kepada tingkatan masyarakat yang sudah bisa bayar sendiri. Karena kita juga tidak mau membebani APBN kita yang hari ini mungkin pertama kali setelah berapa puluh tahun defisit anggarannya dibesarkan dari 3% ke atas 3%, itu hampir 6, berapa persen. Dan kita tahu bahwa tidak mungkin ekonomi kita bisa kembali normal kalau tidak rasa aman. Karena saya sangat sepakat dengan Pak Kiai tadi disampaikan bahwa protokol COVID-19 ini harus tetap dijalankan walaupun ada vaksinnya. Dan insya Allah pemerintah akan melakukan vaksinasi sesegera mungkin, tetapi dengan proses kehati-hatian dan sesuai dengan standar WHO. Dan insya Allah ini juga menjadi hal yang positif buat kita ke depan, ya, karena dengan kita melakukan vaksinasi maka tercipta rasa aman walaupun protokol COVID tetap berjalan. Dan saya yakin NU akan menjadi bagian terpenting untuk kami juga melakukan tadi bagaimana vaksinasi bisa merata kepada seluruh rakyat Indonesia, dan kita juga harapkan umat juga mendapat tempat yang seyogyanya. Itu saja Pak Kiai untuk vaksin. Jadi insya Allah on progress bagus ya. Uji vaksin yang di Bandung juga alhamdulillah baik sampai hari ini ya. Tidak mungkin
banyak tokoh yang kemarin menjadi relawan, ya, mau diuji vaksin kalau hasilnya tidak baik. Alhamdulillah sampai hari ini belum dengar apa-apa. Tokoh loh, ya, kalau dibilang nanti masyarakat kecil juga, ini ada beberapa tokoh yang sudah melakukan vaksinasi di Jawa Barat. Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Jadi saya optimis bahwa vaksin yang dipilih oleh pemerintah Republik Indonesia ini pasti vaksin yang aman, dan mengenai halal haram juga itu sudah dijelaskan, ya, bahwa vaksin sendiri sekarang kan bermacam-macam proses penemuannya, ada yang inactive virus, ada yang protein rekombinan, wah ini kata-katanya canggih-canggih gitu, ada yang viral factor, ada yang RNA proses. Yang viral factor itu sama RNA tidak dilakukan melalui mamalia, jadi ya tidak ada halal haram. Nah, kalau yang inactive virus itu kalau memang ada juga mamalia, sejak awal pun MUI sudah terlibat di Bandung, dan bahkan kemarin MUI juga melakukan kunjungan ke UAE, juga melakukan kunjungan ke Cina bersama BP POM, dan insya Allah kita lakukan sebaik mungkin. Kalau ditanya juga nanti, oh merek ini lebih bagus dari merek ini, saya juga nggak yakin. Karena kenapa? Sama Pak Kiai, ada obat pusing 2 Panadol sama Bodrex, sama-sama manjur kok, ya. Jadi selama merek-merek vaksin yang ditentukan nanti, ya, itu sesuai dengan standar WHO dan uji klinis, ya mestinya sudah baik, ya. Jangan terjebak juga, oh kualitas yang ini lebih bagus dari yang ini. Saya rasa tidak, ya. Dan tentu ada ahlinya nanti di sini, ya. Kalau bicara harga pun tadi kita kan lebih baik fokus kepada tadi pemerintah memberikan vaksin bantuan ke masyarakat. Toh kalau ada harga pun nanti yang mandiri yang bayar. Nah, jadi biar masyarakat juga tidak terbebani, ya, jangan sampai pajak harus ditingkatkan padahal untuk subsidi yang kaya, janganlah, ya. Kita harus stop subsidi-subsidi listrik, subsidi-subsidi bensin, subsidi pupuk yang tidak tepat sasaran. Nah, ini kita harus cepat hentikan karena tidak baik juga untuk masyarakat kepada seluruhnya. Ketiga hal ini yang bisa saya sampaikan. Nah, tentu yang terakhir, ya, suka tidak suka jumlah vaksin ini tidak mungkin datang secara bersamaan. Jadi 235 juta dosis tidak mungkin datang bulan Januari. Pasti datangnya tadi yang Pak Kiai bilang bertahap. Karena itu saya juga ingin sejak awal kita tidak boleh membohongi diri kita sendiri. Pasti akan ada kontroversi. Kenapa dia sudah, saya belum, ya. Nah, karena pasti juga tadi kedatangan jumlah vaksin ini juga akan bertahap. Karena itu kita pastikan vaksin merah putih harus kita buat sendiri. Karena itu Bio Farma bersama lembaga Eijkman, ya, dengan Kementerian Kesehatan kita coba terus menemukan vaksin mandiri, ya. Pak Bambang Brojo jaga dari BRIN juga ikut serta supaya tadi kalau nantinya ada vaksin mandiri di tahun 2021 akhir atau 2002 awal, kita tidak tergantung lagi dengan vaksin beli. Toh Bio Farma selama ini sudah produksi 15 macam vaksin dengan jumlah 2 miliar setahun. Nah, jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Kita itu bangsa besar seperti Pak Kiai bilang, di NU itu banyak dokter, bukan dokter agama. Ya, insya Allah juga saya rasa kita juga banyak orang pintar, kita beri kesempatan. Nah, karena itu kita berharap nanti vaksin merah putih bisa bertemu supaya kita bisa mandiri, tidak tergantung dengan bangsa lain. Dan insya Allah, tapi dalam tahap pesana pasti ada istilah kenapa saya sudah, ya kenapa istri saya belum, kenapa mereka sudah saya belum, pasti ada isu itu. Yang akhirnya tadi Pak Kiai sampaikan, ya semua itu perlu kesabaran. Dan insya Allah pasti pemerintah hadir, pemerintah akan melakukan upaya yang terbaik. Dan kami yang kebetulan mendapat tugas
sebagai vaksin mandiri, kami juga sudah menyiapkan sistem yang terbaik ya. Insya Allah kapan juga dari NU mau menyaksikan presentasi kami, kita lakukan dengan webinar terbuka seperti yang sebelumnya. Nanti Pak Ses agendakan aja minggu depan supaya bicara mengenai vaksin terbuka dari seluruh NU, seluruh Indonesia bisa bertanya. Jadi semua terbuka. Insya Allah saya siap ya, dan saya siapkan tim untuk presentasi. Itu Pak Kiai, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.